Ya, shalom. Puji Tuhan, kita akan mulai untuk ibadah pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, oh Allah yang kami yang sungguh luar biasa. Pada hari ini Tuhan, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa itu menyertai dalam kehidupan kami. Sebentar ini Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau, menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa memuliakan Engkau dengan damai sejahtera Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya Yesus, Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ku akan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan Kau ada bersamaku. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ku akan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, Kau ada bersamaku. Haleluya. Kau ada
hatiku. Engkau yang bertindak lebih pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagi. Katakan bersamamu, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak lebih pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Besar kuasa-Mu, besarlah anugerah-Mu, Kau nyatakan buat kami. Haleluya, haleluya. Shikara-maya, shikara-maya, hira-gara-maya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Shikara-maya, hira-gara-maya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya Allah, haleluya. Ya Allah, terpujilah Kau Tuhan. Ya Allah, Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu pulihkan hidupku. Haleluya. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan Dia tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, mari kita katakan, jangan pernah menyerah dengan sepenuh hati. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Katakan, mujizat Tuhan ada. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat, katakan mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Yuk sekali lagi katakan, mujizat Tuhan ada bagi kita yang setia. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa, kami bersyukur betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur betapa luar biasanya Engkau di dalam kehidupan kami. Termasuk di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kami tetap bersyukur karena Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buat hati kami seperti tanah liat yang subur, yang siap ditanam benih firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu bertumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami lakukan dalam hidup kami, serta hidup kami pun menjadi berkat buat banyak orang. Ketika orang melihat hidup kami, nama-Mu dipermuliakan lewat apa yang kami kerjakan. Tuhan, persiapkan kami secara luar biasa hari ini. Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, berikan kami kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Kami akan menyimak firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Shalom saudara-saudara semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah.
Senang sekali saya bertemu dengan saudara. Perkenalkan dulu, karena saya pertama kali ada di tempat ini. Saya temannya Bapak Gembala, Pak Heni. Nama saya adalah Agustinus Hari, Pendeta Agustinus Hari. Nah, kalau saudara menyaksikan acara live kita hari ini, kita sedang berada di ibadah gereja GBI H2O. Itu. Jadi saudara-saudara yang menyaksikan, saudara saksikan sampai selesai. Terima janji Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan yang luar biasa, yang pastinya akan memberkati kita semuanya. Mari kita buka lebih dulu firman Tuhan kita di dalam Yohanes, kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Di sini bisa ditampilkan nggak ya? Oh, bisa kayaknya. Oke, yang sudah ketemu mari kita baca sama-sama. Saya akan membacakan buat saudara-saudara lebih dahulu. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara semuanya, hari ini kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, memperingati turunnya Roh Kudus. Itu. Nah, ayat ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang kita peringati bersama-sama. Tapi hal yang paling penting yang harus kita tahu bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus itu disusul dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang luar biasa. Begitu. Nah, kita akan pelajari. Di Yohanes 14 ayat yang ke-16 ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Coba mari kita perhatikan sedikit demi sedikit. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini adalah sesuatu yang sudah sangat jelas sekali buat kita semuanya. Jadi Tuhan Yesus itu harus naik ke surga. Ada hal yang menarik di sana. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, murid-muridnya itu masih tanya sama Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus yang 3,5 tahun ikut Tuhan Yesus itu, mereka masih tanya. Istilahnya mereka masih nggak ngeh dengan apa yang terjadi dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka benar-benar gak paham bahwa mereka mempertaruhkan hidup mereka sepanjang hidup mereka di dunia ini untuk ikut seorang yang namanya Yesus, yang membuat mujizat yang nanti mereka harapkan akan menolong mereka di dunia ini. Nah, ketika murid-murid itu melihat kenyataan bahwa Tuhannya atau orang yang dia bangga-banggakan ternyata ditangkap di Yerusalem, kemudian diadili, dan yang lebih tragis lagi adalah ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, maka hilanglah pengharapan mereka. Mereka yang dahulunya berharap nanti kalau Yesus bisa jadi raja di Israel, setidak-tidaknya nanti mereka bisa jadi menteri lah. Paling enggak seperti itu. Mereka dari orang yang biasa, nelayan, ada yang dari seorang pemungut cukai dulunya. Pokoknya dengan segala macam profesi, mereka berharap nanti paling tidak Yesus bisa menang seperti Daud menang pada zaman Perjanjian Lama. Makanya mereka mau iring Yesus, mau istilahnya mereka mau bertaruh dengan hidupnya. Hidupnya semuanya digunakan untuk ngikut Tuhan. Tetapi di detik yang terakhir, betapa kecewanya mereka karena mereka melihat junjungannya yang mereka harapkan nanti bisa menolong mereka, ternyata mati di atas kayu salib. Gitu. Dan yang lebih tragis lagi, kematiannya Tuhan Yesus adalah kematian yang terkutuk. Saudara bisa membayangkan kan betapa pengharapan mereka seolah-olah hilang begitu saja. Makanya tidak heran ketika itu beberapa orang murid kembali lagi kepada profesinya yang lama. Gitu. Sampai yang nunggu di bawah salibnya Tuhan Yesus itu cuma satu, cuman Yohanes. Yang nunggu yang lainnya udah pergi entah kemana. Petrus pun ketika ditanya,
oleh seorang gadis kecil, kamu pengikutnya Yesus ya? Petrus cuma bilang, enggak, aku nggak kenal. Coba kita lihat betapa tragisnya orang-orang ini. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, harapan mereka kembali muncul. Wah, Yesus menang. Yesus nanti akan bangkit dan kembali lagi dia akan mengalahkan penguasa Romawi, begitu. Maka pengharapan mereka timbul. Tapi sekali lagi, pengharapan mereka seolah pupus ketika mereka disuruh berkumpul di sebuah tempat, begitu ya. Mereka disuruh berkumpul gitu dan kemudian menghadapi kenyataan bahwa Yesus say goodbye sama mereka semuanya. Aku akan pulang ke rumah Bapakku di surga. Makanya tidak heran. Ayo kita buka ya lebih dulu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Kita akan melihat hal yang unik di sini. Tapi ini adalah kenyataan yang sama dengan kehidupan kita. Yuk kita buka. Kisah Para Rasul 1 ayat 26. Nanti kita akan kembali lagi ke Yohanes. Kisah Para Rasul 1 ayat 6, ayat 6. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Saya ngomong 26 ya tadi salah. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Kisah sudah ketemu semuanya? Masih cari? Ya, kita tunggu sebentar. Enggak apa-apa, sabar. Nah, ini. Yuk kita baca dan kita simak sama-sama. Ada hal yang menarik di situ. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Bertanyanya sama Tuhan Yesus. Tanyanya gini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi ceritanya itu Tuhan Yesus mau naik ke surga, itu ya udah siap-siap mau say goodbye. Murid-muridnya ada, mereka tanya pertanyaan bodoh ini. Saya bilang pertanyaan bodoh ini karena memang Tuhan tidak sedang ingin memulihkan Israel di bumi ini. Begitu. Makanya ketika murid tanya seperti ini, saudara nanti bisa baca setelah ibadah ini selesai lanjutannya ayatnya itu. Tuhan Yesus sama sekali tidak mau menjawab pertanyaan itu. Karena mereka bertanya, murid-muridnya itu tanya. Ketika mereka melihat Yesus sudah bangkit, dianggapnya Yesus menang. Kemudian kemudian Yesus naik ke surga, pamit sama mereka. Makanya mereka tanya, loh Tuhan, apakah Engkau akan memulihkan, maukah Engkau akan memulihkan bagi kami kerajaan Israel? Penting itu bagi mereka. Karena kalau Yesus memulihkan kerajaan Israel yang ada pada saat itu, saudara tahu apa yang terjadi dengan murid-murid. Mereka akan menjadi orang-orang yang ada di samping kiri kanannya Yesus. Yesus jadi rajanya seperti Raja Daud, sementara murid-muridnya akan menjadi hulu balangnya raja. Luar biasa, itu yang harus menjadi harapan mereka. Tetapi pada akhirnya kita mengerti bahwa Yesus bukan dibangkitkan, bukan naik ke surga untuk memulihkan kerajaan di bumi ini. Yang dia pulihkan adalah seluruh tatanan kehidupan umat manusia. Yesus akan menjadi raja, nanti dia akan datang sebagai raja, memulihkan seluruh tatanan umat manusia termasuk kita yang percaya kepadanya. Jadi ada sebuah kesalahan fatal yang dimiliki oleh murid-muridnya Yesus, bahwa bagi mereka itu Yesus itu akan mendatangkan keuntungan buat mereka di bumi ini. Padahal Tuhan Yesus sama sekali gak melakukan itu. Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka pikirkan, yaitu nanti dia akan datang sebagai raja. Pada saat akhir zaman nanti Yesus akan datang menjadi raja. Begitu. Dan uniknya, mari kita kembali kepada Yohanes 14 ayat yang ke-16 tadi itu. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Maksudnya ketika Tuhan Yesus memberitahu seperti ini merupakan sebuah kata penghiburan yang luar biasa. Dan bukan hanya penghiburan, dan ini yang harus terjadi. Yesus ketika naik ke surga seolah-olah murid-muridnya itu sudah benar-benar kehilangan pengharapan. Ya wis lah, gimana lagi, akhirnya harapan kami kosong, gagal, tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus bilang, aku akan memberikan roh penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Perhatikan di sini. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi roh penolong itu
bukan hanya nanti ada di dalam hidup kita selama di dunia ini, tetapi akan menyertai kita selamanya. Pertanyaan saya cuma satu buat Bapak Ibu di rumah juga. Penyertaan Tuhan yang selama-lamanya itu berarti kita di mana? Di rumah Bapa kan? Roh itu akan menyertai kita sampai nanti kita ke rumah Bapa, pulang ke rumah Bapa. Makanya di dalam satu firman Tuhan berkata, aku, Tuhan itu ya, Tuhan itu memiliki cemburu ilahi. Aku pengen agar roh itu kembali kepadaku, gitu. Jadi saudara-saudara, bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Setiap di antara kita, Tuhan berikan roh penolong yang tinggal di dalam hidup kita, supaya nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa, roh itu benar-benar ada di sana juga. Nah itu, makanya Roh Kudus, peristiwa ini ya, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu penting sekali buat kita semuanya. Ini adalah peristiwa besar sebenarnya. Karena apa? Dikatakan hidup kita ini, kalau kita percaya Yesus, hidup kita ini bukan milik kita lagi, melainkan Roh Kudus yang sudah memiliki hidup kita. Tuhan Yesus yang memiliki hidup kita. Jadi sekali lagi, hidup kita milik kita atau bukan sekarang ini? Bukan. Hidup kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Nah, nanti akan kita sambungkan ini, baru nanti kita akan mengerti ini akan saya jelaskan kenapa harus seperti itu. Roh itu menolong kita. Roh itu benar-benar membantu kita. Kita baca ayat 17 dulu saudara ya. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Sebenarnya kalau kita mengupas roh kebenaran ini luar biasa, tapi ini kita lewati saja karena ada hal yang lebih penting, yaitu roh kebenaran. Perhatikan baik-baik. Dunia tidak dapat menerima dia. Kenapa? Karena dunia tidak bisa melihat roh ini, tidak bisa melihat dia, dan bahkan dunia gak mengenal dia. Tetapi dikatakan, tetapi kamu, kita semuanya yang percaya Yesus mengenal dia. Sebab kenapa kita kenal? Iya, roh penolong itu menyertai kamu. Dan perhatikan baik-baik, dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, dari sini kita tahu bahwa Roh Kudus itu bukan seperti roh yang kadang keluar, kadang masuk, kadang keluar, kadang masuk, suka-sukanya dia. Enggak, roh itu tinggal dan diam di dalam kehidupan orang yang percaya, seperti saya dan Bapak Ibu semuanya. Katakan amin lebih dulu. Nah, roh itu tinggal di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa roh itu tinggal di dalam hidup kita? Kan kita nggak merasa-rasa tuh Pak. Banyak orang berpikir, ya kalau sudah berbahasa roh, itu berarti rohnya tinggal diam. Oh, belum tentu. Ada orang yang berbahasa roh tapi hidupnya, hidupnya sama sekali tidak mengikuti kehendak Tuhan. Ada orang bahkan berbahasa roh juga untuk mainan. Enggak jaminan berbahasa roh itu seperti itu. Alkitab menjelaskan dengan sangat luar biasa, dengan sangat jelas sekali. Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal dan diam di dalam hidup kita? Mari kita lihat. Masih sama kita buka di Yohanes 16. Ini bagian yang paling penting, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ayo kita buka sama-sama. Oke, yang sudah ketemu bilang amin. Sudah ketemu ya? Saya akan bacakan untuk saudara semua. Perhatikan ya di sini nih. Ini ciri khas yang paling bisa diketahui. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan baik-baik di sini. Salah satu indikator, salah satu ciri pokok kita tahu bahwa roh kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup kita adalah ketika kita tahu bahwa hidup kita sedang dipimpin
kepada seluruh kebenaran. Saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang tahu bahwa di dalam dirinya ada Roh Kudus, pasti setiap hari dia tahu bahwa hidupnya dipimpin oleh Tuhan kepada kebenaran, dan kepada kebenaran. Sampai kapan itu Roh Kudus itu mimpin? Sampai kita menutup mata di sini dan kita nanti pulang, roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus masih mimpin hidup kita di sana nanti. Jadi kalau kita orang Kristen, nih yang ngaku Kristen, Bapak Ibu di rumah juga yang menyaksikan program kita pada hari ini ngaku Kristen, tetapi hidup kita semakin lama tidak semakin mengikuti kebenaran Tuhan, ada yang salah di dalam hidup kita. Kalau ada orang Kristen malah semakin pinter nipu, kalau ada orang Kristen malah semakin pinter bojo, sanjipa, ya bahasanya sanjipa. Kalau ada orang Kristen malah semakin pinter nonton gambar porno sampai buka VPN dan lain sebagainya. Saudara yang buka apa, yang cowok-cowok biasanya tahu VPN itu apa. Nah, terus kemudian kita ngaku di dalam diri kita ada Roh Kudus. Gak paham saya. Karena ciri yang paling kelihatan dari Roh Kudus itu adalah menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Makanya ada lagu yang luar biasa, lagu lama sih. Saya paling senang lagu ini. Gini lagunya itu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada apa Bapak Ibu? Segala kebenaran. Jadi ciri khas yang paling kelihatan, Alkitab berkata, kalau kita mau dibawa kepada kebenaran, demi kebenaran, dan itu terlihat jelas di dalam kehidupan kita, itu berarti Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu ada bukan karena kita pinter berbahasa roh, canggih bahasa rohnya, mulai dari bahasa roh yang biasa-biasa saja sampai bahasa roh yang gak pernah terdengar sekalipun. Bukan seperti itu. Saya bukan orang yang menentang bahasa roh, saya pun berbahasa roh. Tetapi masalahnya bahasa roh itu harus diimbangi atau diwujudkan dengan hidup kita yang kelihatan berubah, tambah lama tambah sesuai dengan firman Tuhan. Itu masalahnya. Jadi kalau hidup kita bahasa rohnya tambah pinter, tambah canggih, gitu ya, tapi hidup kita tidak semakin dibawa kepada kebenaran, ada yang salah berarti. Gak gitu cara kerja Tuhan. Pertanyaannya, kenapa sih sampai harus membawa kita kepada kebenaran? Untuk apa kita dibawa kebenaran? Pak, kan kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Betul, kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, betul. Semua dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Permasalahannya adalah karakter dosa yang ada dalam hidup kita itu tidak bisa diselesaikan dengan cara yang instan, melainkan Tuhan harus menuntun karakter kita menjadi orang-orang Kristen yang nanti akan dilihat orang, sehingga orang bisa melihat Yesus tinggal di dalam hidup kita. Lantas kemudian orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hidup kita menjadi kesaksian. Ini yang terjadi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus itu pada saat itu berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa apa itu? Ya kuasa ini. Kan setelah itu mereka kemudian bersaksi kan. Murid-muridnya berani bersaksi. Kenapa orang tiba-tiba percaya kesaksian mereka? Dulu-dulunya emang mereka diem. Mereka pasti saksi bahwa Yesus bangkit. Tapi kenapa kali ini lebih hebat? Karena Roh Kudus nuntun mereka. Hidup mereka jadi kesaksian.
hidup mereka menjadi saksi hidup bagaimana murid-muridnya pada saat itu memperagakan kehidupannya Yesus. Oleh karena itulah mereka itu disebut orang Kristen. Apa sih artinya orang Kristen? Tahu nggak? Orang Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Jadi cara hidupnya, gaya hidupnya itu seperti Kristus, bukan gaya berpakaiannya ya. Kristus gondrong, melok gondrong, Kristus brewok, melok brewok, jenggoten, melok jenggoten, bukan. Tetapi gaya hidup Kristus itu yang mereka ikuti sehingga mereka disebut Kristen. Mengapa bisa seperti itu? Karena ada roh kebenaran. Hal yang sama yang saat ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan program ini dan yang saat ini ada di tempat ini. Hal yang sama juga. Roh kebenaran itu akan menuntun Bapak Ibu menjadi orang-orang yang hidupnya nanti bisa menjadi kesaksian untuk banyak orang. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, mereka melihat Yesus tinggal di dalam hidup kita. Itu roh kebenaran fungsinya. Mengapa seperti itu? Yang terakhir, yang bagian terakhir. Sebab kita semuanya nanti ini dipersiapkan kerajaannya itu bukan di sini Pak, Bu, Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Kerajaan yang Tuhan siapkan bukan yang ada di bumi ini, melainkan kerajaan yang selama-lamanya yang akan kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Gitu. Jadi jangan letakkan pengharapan kita di dunia ini, konyol kita kalau seperti itu. Kalau kita berharap bahwa kita bisa dibahagiakan dengan uang, dengan harta, dengan apapun yang kita miliki di dunia ini, bahkan kita memanfaatkan Tuhan untuk kita, Tuhan, aku kepengen punya sesuatu di bumi ini, lebih melimpah, lebih banyak, itu kita konyol Pak, Bu. Justru kita sekarang yang kita kejar adalah bagaimana agar hidup kita itu mau dituntun oleh Roh Kudus kepada kebenaran, demi kebenaran, sampai kita nanti dipandang Tuhan, ya ini sudah serupa dengan Kristus, sudah serupa dengan anakku yang tunggal. Itu loh tujuan kekristenan. Tujuan kekristenan itu keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan cuma kita dapat harta banyak, enggak. Saudara enggak perlu khawatir, kita di dunia ini kalau kita percaya Tuhan, kerja baik, kerja benar, kerja jujur, pasti kita diberkati Tuhan. Enggak usah khawatir hal itu. Tetapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita mau dituntun oleh roh kebenaran itu. Oleh karena itu, bagian-bagian yang terakhir saat ini saya mau bilang, jangan tinggalkan persekutuan, jangan kita tinggalkan kebaktian ibadah. Walaupun kita sekarang tidak bisa ibadah di satu tempat, tapi nggak apa-apa, itu cuma masalah tempatnya. Kita harus tetap mau diajar dan belajar kebenaran supaya Roh Kudus itu bisa menuntun kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, waktu kita nggak banyak, waktu kita nggak panjang. Kita mungkin sebentar lagi harus pulang ke rumah Bapa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana hidup kita bisa dipanggil serupa dengan Kristus, karena roh kebenaran itu yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami diberkati secara luar biasa, bahwa hidup kami Tuhan berikan karunia yang luar biasa, yaitu bisa dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberikan roh kebenaran, penolong yang lain di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, mari bawa kami kepada pengalaman bersama-sama dengan Engkau, supaya pengalaman-pengalaman kami bersama-sama dengan Roh Kudus itu menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran. Perbaiki, ubah hidup kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus, supaya kehidupan Kristus nyata di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus, mari Tuhan menyertai semua orang yang pada saat ini menyaksikan program kami pada hari ini. Biarlah kami semua diberkati secara melimpah oleh Tuhan secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Saya akan kembalikan kepada Bu.
Ya, semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Melalui firman Tuhan kita diingatkan, kita disadarkan. Pada momen saat-saat seperti ini, hari kita merayakan hari Pentakosta, menyadarkan, mengingatkan peranan Kudus begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, apapun masalahmu sudah disampaikan, percaya kita punya Tuhan yang hebat, yang heran, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita akan melihat pengumuman Bapak Ibu. Gereja GBI House of Healing H2O untuk sementara waktu hanya akan mengadakan ibadah melalui online atau via live streaming hingga ada pemberitahuan dari pemerintah lebih lanjut. Kita mengikuti aturan yang berlaku, jadi kita tetap lakukan. Dan ibadah live streaming dapat dilihat di akun Facebook Rumah Pemulihan, di Instagram Rumah Pemulihan H2O. Siaran ulang dapat dilihat melalui akun YouTube Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Apabila jemaat ingin memberikan persekutuan, pembangunan gereja atau perbaikan untuk sarana, janji iman, diakonia dapat melihat di layar LCD. Apabila ingin memberikan persembahan, bisa juga lihat di layar LCD. Oke. Kita akan baca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas, sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanan Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan sebentar kami akan berpisah, terus sama lainnya kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, melindungi, menjaga kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami. Sebelum kami berpisah, kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Lawat negeri kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat mulai dari pemimpin kami, Bapak Presiden, wakil semua staf menteri, pejabat tertinggi hingga
yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan, lawatan-Mu buat mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil semua berpihak kepada rakyat, untuk kemakmuran, untuk pemulihan negeri kami. Kami berdoa menyatukan hati kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau sedang melakukan segala sesuatu untuk yang terbaik untuk negeri kami. Pakai ya Tuhan anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintah, di eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadikan mereka garam, terang Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka. Lawatan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, Engkau menjadi jawaban dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh kuat dan mereka boleh menang, mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat yang bisa memfasilitasi kami, untuk kami bisa beribadah, mempermuliakan nama Tuhan, berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaan dan pelayananku Tuhan percayakan. Juga pegawai yang ada di tempat ini, mau di mana saja mereka berada, berkati mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kasih kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang orang sekitar RW 14, RW 15, Kelurahan Kerembangan Selatan. Tuhan campur tangan, lawatan-Mu Tuhan untuk wilayah di mana kami berada, untuk kami boleh memberkati. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan, warga RW 14, RW 15 juga boleh merasakan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, Kau tahu keberadaan mereka masing-masing. Apabila mereka sakit, kami menyatukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Kami percaya Kau sedang melakukan segala sesuatu, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, untuk kami boleh menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu, Roh Kudus beserta denganmu, Roh Kudus beserta denganmu. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.